Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Baptis silakan. Karena itu dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, maka selaku pelayannya yang dipercayakan sebagai Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, hari ini 23 Agustus 2022, saya mencanangkan Pekan Bina Keluarga GPM menyongsong hari ulang tahun ke-87 Gereja Protestan Maluku dan dimulainya gerakan keluarga melaut dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua.
JKS Purukapaka diresmikan pada tanggal 22 Februari tahun 2023 bersama dengan tim PPMTGKY dan TCI di tengah keterbatasan fasilitas tanpa akses listrik dan air. Pada tanggal 22 Mei tahun 2023, tim survei Mata Air Wiboro bersama Pendeta David Ariana, Pendeta Yosua Pasa, dan Majelis JKS Jemaat Purukapaka melakukan survei sebagai rencana awal pengaliran air bersih dari gua untuk masyarakat dan gereja setempat. Pada 7 Agustus tahun 2023, PLL dan perangkat desa juga melakukan survei titik tiang untuk pemasangan jaringan listrik. Sebagai tindak lanjut dari survei mata air, pompa hidram di Goa Wiboro dipasang pada 17 Agustus tahun 2023. Puji Tuhan. Pada 22 Agustus tahun 2023, air bersih berhasil mengalir dan membawa sukacita bagi masyarakat setempat. Dan pada Februari tahun 2024, pemasangan meteran listrik selesai. Masyarakat pun mulai menikmati akses listrik. Jadi dalam KTB Tani ini ada pembinaan rohani di kalau KTB-nya itu, kemudian ada pelatihan untuk pertanian terpadunya. Dan panen hari ini berkat dukungan dari teman-teman yang memang fokus di dalam pendampingan pertanian terpadu, yaitu ada Yayasan TCI, ada PIT, kemudian juga pendampingan dari TTBC bersama PTMT. Jadi luar biasa hasilnya ini, kami sangat senang, kami sangat bersukacita. Ini pertama kali kami panen secara gereja, Pak. Wah. Undangan KTB Tani menjadi narasumber dalam pelatihan pengolahan minyak kemiri dari Dinas Perhutanan NTT. Kelompok ternak babi bertambah di tahun 2025 menjadi 12 ekor dari awal yang hanya 2 ekor percontohan di tahun 2024, dan kelompok ternak kambing baru mulai tahun ini dengan indukan 5 ekor. Lahan sayur ini berukuran setengah hektar dan dipinjamkan kepada gereja setiap musim kemarau. Saat musim hujan tiba, pemilik akan menggunakannya kembali untuk menanam jagung. Hingga saat ini, gereja belum memiliki lahan khusus.
2010 mulai dibentuk Yayasan Akses Life Bali dan telah disahkan di Badan Hukum. Tim air diketuai oleh Bapak Nyoman Sukanarya dengan program kerja pembangunan dan perbaikan sumber air, penampungan air hujan, dan instalasi filtrasi air di daerah yang kekurangan akses air bersih. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air dan sanitasi. Saat ini kami rutin mengadakan pelatihan pengelolaan air di berbagai wilayah di Bali. Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya mempelajari teori tentang sumber air, kualitas air, dan penggunaan air yang efisien, tetapi mereka juga mengikuti praktik langsung di lapangan, mulai dari pemasangan pipa dari sumber air menuju rumah warga, pemasangan pompa hidram untuk mendorong air tanpa listrik, hingga pembuatan tangki air sebagai tempat penampungan air yang aman bagi masyarakat. Antara sejumlah persoalan sumber air di Sumba Timur, sebuah dusun memiliki caranya sendiri untuk berkembang. Terletak di lokasi terpencil dengan berbagai keterbatasan justru membuat dusun ini menemukan keberuntungannya. Ya, dusun Kamalapia kini mandiri setelah mampu mengakses air bersih dan menghasilkan listrik gratis untuk seluruh warga dusun tanpa campur tangan pemerintah. Dusun Kamalapia, Kota Kawau, adalah dusun kecil yang terletak di antara savana di Sumba Timur. Tidak banyak yang pernah mendengar, apalagi datang ke dusun ini. Padang savana seolah berhasil menyembunyikannya dari peradaban. Sebagai dusun kecil dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 100 jiwa, dusun Kamalapia memiliki berbagai keterbatasan. Kebutuhan pokok sulit didapat, listrik belum tersedia, sarana pendidikan minim, bahkan sumber air sulit dijangkau. Akan tetapi siapa sangka, justru keterbatasan itulah yang membuat dusun Kamalapia mendapatkan keberuntungannya. 5 tahun lalu, relawan pendidikan mulai berdatangan ke dusun ini dan perlahan mengubah Kamalapia. Andreas Medi datang ke dusun Kamalapia sebagai pengajar sukarela untuk mengajarkan baca dan tulis kepada anak-anak. Saat pertama datang, Andre merasakan Kamalapia serba terbatas. Penyebab utamanya adalah jauhnya letak sumber air. Andre pun menyampaikan masalah ini kepada teman-temannya yang berada di Bali. Kemudian, mereka ikut memikirkan solusi untuk dusun ini. Di sungai kecil yang terletak di dasar dusun, Andre memasang alat yang dikirim oleh teman-temannya. Teknologi sederhana inilah yang mengubah wajah dusun Kamalapia. Air sungai bisa didorong oleh pompa tanpa listrik menuju dusun. Bahkan dari sungai ini, warga dusun Kamalapia bisa memiliki listrik sendiri gratis. Sejak air lebih dekat dan listrik bukan lagi barang mahal, dusun Kamalapia berubah. Air melimpah dan pola hidup bersih mulai menjadi bagian dari keseharian warga. Warga yang sebelumnya hanya mengandalkan jagung, kini belajar membuka kebun sayur karena ada air untuk menyirami tanaman. Kini, desa Kamalapia hidup kembali. Warga sudah bisa rutin bertani karena pasokan air lebih stabil. Ada semangat baru, semangat untuk menjaga dan memanfaatkan sumber air demi masa depan masyarakat. Setiap titik adalah cerita. Cerita tentang kerjasama, harapan, dan perubahan yang sedang terjadi. Hingga saat ini, kami telah membangun sejumlah 92 unit pompa hidram dan 431 unit tangki penampungan yang menjadi penopang kehidupan banyak keluarga. Mari bersama-sama kita membangun akses air bersih dan kesempatan yang lebih baik bagi banyak keluarga di Indonesia.
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia adalah organisasi yang lahir dengan semangat nasionalis dan oikumenis untuk memperjuangkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Gamki dengan semangat gerakan pemikiran, gerakan advokasi, dan gerakan profesi. Sejatinya adalah arah baru dalam menyinergikan seluruh hasil keputusan Kongres ke-12 dan khususnya Rakernas tahun 2023 agar dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya bagi gereja. Secara periodik, Gamki berganti kepemimpinan melalui mekanisme kongres. Pada tahun 2023 di Gereja Maranatha Kota Ambon, DPD dan DPC Gamki seluruh Indonesia mengamanatkan Sahat Martin Philip Sinurat sebagai Ketua Umum Gamki periode 2023 sampai 2026. Lahir di Pekanbaru pada 1 Maret 1989, Sahat menempuh pendidikan jurusan Teknik Geodesi di Institut Teknologi Bandung. Kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana studi pembangunan di kampus yang sama. Sejak mahasiswa, Sahat secara konsisten memperjuangkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Pada saat menjadi Ketua Umum GMKI, Sahat melaporkan Ormas Pembela Ahlus Sunnah ke Bareskrim Polri terkait pembubaran ibadah Natal di Sasana Budaya Ganesha, Sabuga, Bandung yang terjadi pada 6 Desember 2016. Selain itu, Sahat juga selalu melakukan pendampingan bagi gereja dan warga jemaat yang mengalami persekusi. Terbaru, Gamki mengawal dan mendampingi jemaat atas persekusi dan intoleransi yang terjadi di Cilegon, Banten, Cidahu, Sukabumi, dan Padang, Sumatera Barat. Sebagai pemuda, Sahat secara aktif menyuarakan perjuangan dan nilai-nilai untuk bangsa Indonesia. Tak hanya kata, Sahat juga memberikan bukti secara langsung mengenai nilai-nilai kebersamaan dan toleransi sebagai anak bangsa. Saat perayaan Maulid Nabi tahun 2025, Sahat juga memberikan semangat dan pandangan kepada ribuan santri di Solo. Harapan besar dimiliki oleh Gamki di bawah kepemimpinan Sahat Sinurat untuk mempersiapkan generasi muda bagi Indonesia. Gamki bergerak dalam iman, berkarya untuk bangsa. Cinta Tuhan, cinta nusa bangsa. Ora et labora.